Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin. Kasih, mari kita akan mulai doa pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih Tuhan, Kakak Kesia bisa buka dalam doa, Kak. Iya, baik. Terima kasih. Baik. Mari kita bersahati di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih sayang, rahmat, anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berdiri di hadapan-Mu, menaikkan doa-doa, menyembah, memuji-Mu, dan berdeklarasi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi teman-teman kami yang diberi tugas ya Tuhan, dan juga teman-teman kami yang mengikuti Zoom semuanya. Kau berkati ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan roh jiwa tubuh kami sempurna. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami kuduskan semua alat-alat yang kami pakai, sucikan senantiasa, tidak ada gangguan kendala apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami, mengganggu pikiran kami dan keberadaan kami untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jaringan-jaringan wifi dan semua yang kami pakai, handphone, laptop, kuduskan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu dan juga bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dan juga pengurapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Kak Maria. Terima kasih Kakak Pinkan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, sehat, dan semangat. Amin, terima kasih Kak. Sama-sama. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Ferry saya persilahkan. Terima kasih lagi Ibu Maria. Selamat pagi saudara-saudara. Kami sudah boleh dengar puji-pujian pada pagi hari ini, yang mana kami boleh bawa syukur kami kepada Bapa di Mesbahnya untuk bersyukur selaku terima kasih kami untuk perlindungannya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa karena kasih-Nya sempurna bagi anak-anaknya. Dan doa adalah cara untuk memulihkan kedamaian dalam hidup kita. Doa adalah untuk kedamaian batin kita. Mari sebelum kami akan membaca firman, kami berdoa. Mari saudara-saudara. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah membiarkan firman-Mu berbicara kepada kami pagi hari ini untuk mengkuat iman kami dan membimbing kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Teranglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Berilah kami hikmat untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mohon pengertian atas ajaran-ajaran-Mu, semuanya dalam terang-Mu. Bapa di surga, jadilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami,
dan terang bagi jalan kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima pemahaman dari firman-Mu, dan terima kasih atas kabar baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang wafat dan bangkit kembali untuk pengampunan dosa-dosa kami. Dan bantulah serta kuatkan kami untuk mengenal-Mu dan tujuan-Mu lebih baik dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, untuk subuh pagi hari ini, saya pilih cara baca 2 ayat daripada Filipi pasal 4, ayat 6 dan 7, yang berbunyi begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan judul untuk pagi hari ini, saudara-saudara, doa adalah cara untuk memulihkan kedamaian dalam hidup kita. Berdoalah untuk kedamaian batin kita. Saudara-saudara, pendengar dan pengikut terkasih, apa yang sedang Anda dan saudara pergumulkan hari ini? Apakah saudara khawatir tentang hidup, kesehatanmu? Atau adakah masalah yang mengganggu saudara? Pernikahan dan keluarga Anda? Atau yang membuat Anda dan saudara tidak melihat masa depan? Bangun pagi dengan perasaan depresi. Ketahuilah bahwa doa mendatangkan kedamaian dengan menenangkan rasa takut, memberi kekuatan, menawarkan perspektif baru, dan membina hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, saudara-saudara, yang dapat menolong Anda dan saudara dalam segala hal. Dia lebih besar daripada semua kekhawatiran dan masalahan kamu yang tidak dapat kalian selesaikan sendiri. Doa membantu Anda dan saudara-saudara melepaskan beban, menemukan penghiburan dalam situasi sulit, dan mengembangkan rasa harapan serta tujuan dengan yang baru. Doa meredahkan kecemasan dan stres, saudara-saudara. Doa membantu kita melepaskan kekhawatiran dan ketakutan yang mengarah pada kedamaian batin, pelepas stres dan rasa tenang. Doa memberikan kekuatan dan ketahanan di masa-masa sulit. Doa memberi kita kekuatan batin untuk menanggung kesulitan dan mengembangkan kemampuan yang lebih kuat untuk mengatasi keadaan-keadaan sulit di dunia ini. Doa membantu kita melihat, melampaui masalah-masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari, menawarkan perspektif hidup yang lebih luas dan lebih penuh harapan, serta rasa tujuan yang baru. Doa menghubungkan saudara-saudara dengan kekuatan yang lebih tinggi, menghubungkan saudara-saudara dengan Tuhan, membuat kamu merasa tidak sendirian dan lebih terdukung. Berdoa kepada Tuhan mendorong pertumbuhan pribadi, batin dan spiritual, dan rasa syukur menuntun pada transformasi karakter. Temukan saat-saat hening dalam kehidupan doa Anda dan saudara agar kedamaian yang kalian cari dapat diserap. Mintalah bimbingan Tuhan untuk mempercayakan apa yang tidak dapat kalian kendalikan dan untuk menyerahkan kekhawatiran serta ketakutan Anda ke dalam tangannya yang penuh kasih. Mengakui apa yang Anda miliki
dan mengungkapkan rasa syukur atasnya dapat mengalihkan fokus Anda dan saudara dari apa yang kurang kepada apa yang Anda miliki dalam kelimpahan. Renungan firman dan janji-janjinya dengan sungguh-sungguh dan mendalam mengenal Tuhan melalui Alkitab, doa, dan mengubur kebenarannya di dalam hati Anda, buah kedamaian akan semakin dihasilkan dalam hidup kamu. Begitu juga pagi hari yang mana kami boleh memuliakan namanya dengan puji-pujian. Begitupun dengan deklarasi-deklarasi yang kami boleh dengar. Bagi kebanyakan dari kita kedamaian terasa mustahil. Kecemasan, depresi, dan kekhawatiran sebenarnya normal bagi kita, saudara-saudara. Semuanya tampak seperti esensi kehidupan. Begitu juga stres, ketergesa-gesaan, kerahkan cepat, kesibukan, kebisingan, hari kerja yang panjang, ketakutan, daftar tugas, tenggat waktu dan tuntutan yang tinggi. Namun, kedamaian hanya sedikit dari kita yang mengenal kedamaian. Sebaliknya kita merindukan kedamaian saudara-saudara. Begitupun waktu-waktu yang sekarang. Jiwa kita sakit. Kita telah belajar beradaptasi dengan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran. Kita telah belajar beradaptasi dengan kelelahan, penyakit, dan kehancuran bahkan mencintanya. Kita telah mengalaminya begitu lama, saudara-saudara. Kita telah belajar untuk mengatasinya, untuk hidup dengannya, untuk membangun hidup kita di sekitarnya, untuk menerimanya. Hidup kita dibentuk oleh kehancuran kita, saudara-saudara. Kita tidak mengenal damai, namun damai sejahtera adalah apa yang Yesus ingin berikan kepada kita semua. Damai sejahtera adalah anugerah bagi kita, pengalaman hidup yang harus kita alami, dan warisan sebagai anak-anak Allah. Alih-alih menerima damai sejahtera ini, kita justru sibuk mencari damai sejahtera kita sendiri, enggan menerima jalan Allah menuju damai sejahtera. Doa adalah cara untuk memulihkan damai sejahtera. Berdoalah untuk kedamaian batin kita, saudara-saudara. Begitu banyak hal dalam hidup kita akan berubah jika kita hanya meminta atau menyerahkannya kepada Allah. Itulah sebabnya saya ingin berfokus pada meminta hari ini. Karena kita sebagai anak-anak Allah sering lupa bahwa salah satu hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah adalah kita dapat meminta apapun kepadanya. Dalam hubungan kasih dengannya, saudara-saudara, kita mungkin tidak menerima semua yang kita minta, tetapi Allah rindu kita untuk meminta tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki damai sejahtera sebagai anugerah dari Yesus yang dikatakan di Yohanes pasal 14 ayat 27. Itu milik kita, saudara-saudara. Roh Kudus membantu kita membawa damai sejahtera ke dalam hidup kita dengan mendengarkan tuntunan dan arahannya. Damai sejahtera adalah buah rohani dari kepercayaan kepada Roh Kudus ini yang memimpin kita tiap-tiap hari, begitupun pagi hari ini dalam jam ibadah untuk bersyukur, berterima kasih. Yesus mendorong kita untuk sekadar memintanya ketika kita merasa tidak damai di dalam hati. Perlu saya tegaskan, damai sejahtera Allah tidak dicapai dalam hidup kita melalui praktek-praktek mistis seperti yang diklaim beberapa orang. Tidak perlu meditasi tanpa pikiran untuk mengkosongkan pikiran kita, saudara-saudara. Tidak perlu menenggelamkan kehidupan sehari-hari kita dalam doa dan pengulungan yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Allah tidak dipulihkan ke dalam hati kita dengan cara seperti itu.
di mana Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 menjelaskan dengan jelas bagaimana damai sejahtera dipulihkan ke dalam hati kita. Kita hanya berdoa dan berbicara kepada Allah, seperti bagaimana saudara berbicara kepada anggota keluarga atau teman. Kita hanya menyampaikan situasi di mana kita menginginkan damai sejahtera kepada Allah. Sebuah pertukaran terjadi dalam pikiran kita. Kita dengan yakin menyerahkan situasi tersebut kepada Allah, dan Allah gerahkan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Kita menemukan damai sejahtera ketika melalui doa. Kita membawa hati dan pikiran kita ke tempat di mana kita beristirahat dalam pengetahuan tentang siapa Allah, kedaulatannya dalam setiap situasi yang mengkhawatirkan atau menyebabkan kita cemas. Yang keyakinan pribadi saya adalah Anda dan saudara tidak berhenti mendoakannya sampai damai sejahtera menjadi pengalaman nyata Anda. Doa seringkali membimbing kita melalui proses yang mengkoreksi sikap, pemahaman atau hati kita yang terpecah, di mana kita bersandar pada Tuhan seseorang atau sesuatu yang lain. Seringkali doa juga melibatkan pencarian Alkitab hingga Tuhan memberi kita firman yang menentukan sebuah ayat Alkitab yang menjanjikan tujuannya dalam situasi spesifik kita. Pernahkah Anda dan saudara memiliki ayat yang Anda pegang teguh di tengah-tengah badai? Ada. Apakah itu ada di saudara-saudara dalam kehidupan saudara? Damai sejahtera tidak selalu merupakan situasi yang damai. Seringkali tidak, saudara-saudara. Sebaliknya, damai sejahtera adalah perasaan damai, terlepas dari apa yang mungkin digambarkan sebagai keadaan yang ganjil. Namun, apapun keadaannya, Alkitab firman Tuhan dan janji-janjinya menegaskan bahwa kita dapat menemukan damai sejahtera dalam situasi apapun, saudara-saudara. Kalau kita minta, kita ketemu damai sejahtera dalam situasi apapun bersama-sama dengan Tuhan. Dunia tempat kita tinggal konon mempromosikan kedamaian sebagai tempat yang tenang, bebas dari konflik, kemandirian finansial, rasa tenteram, dan keselarasan dengan semua orang. Inilah kedamaian duniawi, saudara-saudara. Jangan berharap dan pegang dunia punya damai sejahtera. Hanya damai sejahtera Yesus bukanlah kedamaian seperti yang ditawarkan dunia, melainkan kedamaian meskipun semua hal di atas tidak ada. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, saudara-saudara. Damai sejahtera ku yang sempurna ku berikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia, saudara-saudara. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hendaklah damai sejahtera-Ku yang sempurna menangkan kamu dalam segala keadaan dan memberimu keberanian serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 27 bagi kita semua. Damai sejahtera, saudara-saudara, yang Yesus berikan kepada kita tidak didasarkan pada keadaan kita. Pengalaman damai yang semakin mendalam sebagai ciri kehidupan kita datang seiring kita bertumbuh dalam perjalanan kita bersama Tuhan, menambah pengetahuan kita tentang Alkitab, dan mengembangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, saudara-saudara, buah damai sejahtera semakin banyak dihasilkan dalam hidup kita. Jadi, sebagai orang percaya, janganlah berkecil hati, saudara-saudara. Berpalinglah kepada Roh Kudus
untuk mendengarkan, menyelidiki Alkitab, dan menyimpan kebenaran di dalam hati Anda dan saudara, sehingga dengan percaya kepada Roh Kudus, buah damai sejahtera akan dihasilkan dalam hidup Anda dan saudara-saudara. Namun, satu hal yang harus kita semua lakukan adalah merangkul damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Doa-doa Anda yang naik selaku usap, asap, naik ke surga. Setiap orang percaya dapat menemukan damai sejahtera melalui doa. Itulah berarti memasukkan ruang batin Anda. Matius pasal 6 ayat 6 ajar kita dan berbicara kepada Bapa Anda tentang keadaan atau situasi tersebut. Kemudian sesuatu yang supernatural terjadi di ruang batin itu, di dalam roh Anda yang menyebabkan Anda dan saudara mengalami damai sejahtera. Tuhan adalah gembalaku yang memelihara, membimbing, dan melindungi. Kami tidak akan kekurangan apapun, saudara-saudara. Ia membaringkan saudara-saudara di panding yang berumput hijau. Ia menuntun saudara-saudara ke air yang tenang dan damai. Ia menyegarkan dan menyegarkan jiwa kita dan hidup kita. Ia menuntun kita ke dalam kejalanan kebenaran. Oleh karena namanya, kata pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 3 bagi kita semua. Doa adalah jalan menuju kedamaian setiap hari, saudara-saudara. Jangan khawatir, terima apa yang firman Tuhan tentukan kepada kita. Mengapa kita tidak berdoa sampai kita mengalami kedamaian yang berkuasa atas kita? Kita bingung, kita kecewa. Apa kita ragu-ragu saja? Banyak orang kurang beriman. Artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Mereka tidak percaya akan kasih-Nya kepada mereka. Mereka memiliki kebiasaan buruk, khawatir dan cemas. Dan berdoa bukanlah satu kebiasaan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa. Mereka dan bekerja sehingga dalam segala situasi, dalam segala hal, Tuhan turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 28, saudara-saudara. Seperti apakah kedamaian bagi Anda dan saudara-saudara? Apakah Anda mencari kedamaian yang ditawarkan dunia? Tempat yang penuh kedamaian, yang ketenangan? Atau apakah Anda dan saudara lebih tertarik pada kedamaian yang Yesus alami dalam hidupnya dan ingin berikan kepada kita, para pengikutnya? Seperti apa kehidupan doa Anda dan saudara sehari-hari? Apakah Anda merasa memiliki kebiasaan berbicara kepada Tuhan setiap hari tentang hal-hal yang memenuhi pikiran dan hati Anda? Apakah saudara merasa bahwa sering bertumbuhan rohani saudara? Pengalaman damai sejahtera bagi buah dari kerja roh dalam hidup Anda dan saudara perlahan-lahan bertambah, berkurang, atau tetap sama. Doa adalah jalan menuju damai sejahtera setiap hari, saudara-saudara. Renungkanlah, baca firman, turut akan Tuhan punya kehendak. Dan Dia memberikan apa yang saudara-saudara minta. Walaupun tidak semua yang kita minta kita dapat. Tetapi peganglah, berharap dalam doa tiap-tiap hari. Bukan saja dalam momen-momen yang kita ada depresif atau sakit atau susah, tapi tiap-tiap waktu angkat hati, angkat mata kepada dunia yang mana merusakkan, dan angkat hati saja kepada Tuhan di surga. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih, dan saya kembali semuanya kepada host Ibu Maria. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ferry atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, sehat, semangat di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya yang selalu mengingatkan bahwa doa adalah segalanya, hubungan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih lagi Ibu. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah Ukumen Anugerah pagi ini dan kami akhiri dengan doa Bapa kami dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari kami kunci dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hak istimewa luar biasa yang kami miliki sebagai anak-anak-Mu untuk memasuki ruang takhta kasih karunia, tempat Engkau memandang kami dengan kasih dan kemurahan hati. Terima kasih telah memampukan kami untuk masuk dengan keyakinan dan tanpa takut akan penghakiman, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dapat menerima kasih karunia dan dalam segala kekurangan kami, disinilah kami juga menemukan pertolongan dan bimbingan-Mu yang luar biasa di saat-saat dibutuhkan dan membingungkan. Terima kasih Bapa karena Engkau akan mengirimkan pertolongan dan berkat pada waktu yang tepat. Dan di dalamnya kami beristirahat dengan damai, mengetahui bahwa dalam segala keadaan, dalam segala hal, Engkau bekerja untuk kami, membela kami, dan menyediakan segala yang kami butuhkan. Kami juga mohon Tuhan berkati kami semua yang ada cari dana untuk boleh merayakan hari Natal nanti. Dan kami mohon kehadiran-Mu, Tuhan yang mau campur tangan dalam segala sesuatu yang kami mohon. Dan kami minta Bapa, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Dan kami bersyukur kepadamu Bapa, dan akhiri jam ibadah kami dengan doa yang Tuhan Yesus mengajar kami. Dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera-Nya hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom semuanya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat pagi Haleluya. semua. Salam. Semua Selamat punya pagi. selamat masuk Terima kasih hari ya. pekan yang baru Terima semua. kasih Pak Haleluya. Ferry. Selamat Terima kasih Tuhan Terima beraktivitas berkati. kasih dan Bunda. sampai Shalom. bertemu Ronald, lagi. Pak Iya, Daud, terima kasih kasih Ibu semua. Mimi, Kak Terima Desya, kasih. Pak Ferry, Bu Terima Bisa Lydia. kulit. kasih. Ya.